Bentar, saya tanya, kamu termasuk yang awam atau berilmu? Ya, sedang-sedang lah. Oke, berarti saya kasih kamu kesempatan bertanya saja ya. Nanti kalau ngejelasin Kristen, orang yang berilmu aja blunder, apalagi kamu yang sedang-sedang ya. Saya nggak mau kamu malu di hadapan gerejamu nanti. Oke, Wonder Pastor, silakan kamu bertanya tentang Islam atau bertanya tentang tema saya. Apakah Yesus Raja Iya. SKS? Karena ada tanda tanya di belakangnya. Silakan, Apa Wonder. dasarnya apa? Dasarnya apa? Yesus Mantap. Raja. Nah, ini baru pertanyaan bagus nih. Baru saudara kita ini pintar bertanya. Ini pertanyaan pintar. Dasar saya mengatakan Yesus Raja SKS adalah pertama, dia memiliki sifat keilahian. Dia yang 100% manusia punya sifat keilahian 100% Tuhan. Contoh, mana lebih kuat, jari Yesus atau jari manusia biasa? Silakan dijawab. Jadi Silakan Yesus. Wonder. Pintar. Mana lebih kuat, pemikiran Yesus atau pemikiran manusia biasa? Yesus. Pintar. Mana lebih kuat, tubuh Yesus atau tubuh manusia biasa? Yesus. Mana lebih kuat, burung Yesus atau burung manusia biasa? Yesus. Maka dengan demikian gelar Raja Sek bukan kepada Nabi Muhammad, tapi yang paling terkuat yaitu Yesus. Salah nggak saya? Berarti dalam segi dosa juga. Kalau dosa nggak bawa-bawa, saya nggak bawa-bawa dosa, saya masalah kekuatan nih. Kita Nah, bahas kekuatan di sini. Nah, ini kan seluruhnya. Loh, ya kalau dia dikatakan raja di atas segala raja, ya kerajaan semua dia miliki. Kerajaan iblis juga dia, Oke. rajanya. Kan dia Oke, raja berarti di atas segala raja. dosa, Ya, loh, raja dosa. dia berdosa loh. Kan ada dalilnya bahwa dia telah Raja- dijadikan dosa. Raja Ya. dosa enggak? Iya, raja dosa. Karena ada tulis kan, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan Apa itu? dosa. Ada dalilnya loh dia dijadikan dosa. Anda nggak tahu itu? Itu tertulis di kitab Anda loh. Nih saya kasih data. Makanya dia menanggung semua dosa manusia kan, karena dia raja dosa kan. Nah, Yesus dijadikan berdosa. Kita lihat nih. 2 Korintus pasal 5 21. Buka brotherku. Brotherku yang ganteng. Kita baca. Dia yang tidak mengenal Ya, dosa pernah tahu. telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Mana lebih banyak? Kalau Yesus menanggung dosa seluruh manusia, mana yang lebih banyak? Dosa dia atau dosa kamu? Ya, karena manusia berdosa, dia yang suci yang menerima dosa itu, atau kita yang Maka mana yang seharusnya paling disiksa, Iya, dosa kamu kan tanggung kamu sendiri tuh. Kalau dia menanggung dosa banyak orang, mana lebih banyak? Dosa Yesus atau dosa kamu? dosa Yesus menanggung. Ah, ya udah raja Dia yang dosa. suci kan? Dia yang suci dijadikan raja dosa. Clear. Ngapain kita berdebat-debat hebat kali? Kalau udah diakui jujur Oke. gini mah saya mah Ya, terima kasih. Ya apa? Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Oke, dia melakukan. Ada bantahan pertanyaannya nggak? begini. Dia melakukan dosa enggak? Dia melakukan dosa enggak? Ada. Ada, dia Yesus. melakukan dosa. Apa Ada. itu? Apa itu? Berbohong. Berbohong. Yang mana? Yang mana? Di Lukas 24 nomor 46. Buka. Bukalah, brother. Jadi selama hidupnya itu dosanya yang paling parah. Berbohong. Oh, enggak. Enggak kan selama hidupnya kan enggak Ada semua lagi? kehidupannya tercatat. Ada ketika dia sama orang tuanya enggak sopan, itu dosa besar loh, tidak menghormati orang tua. Ketika dia menghilang 3 hari 3 malam, ibunya cari-carian, ada nggak dia minta maaf sama mamahnya? Kalau di Islam berdosa loh kayak gitu loh. Hilang nggak bilang-bilang, sementara dia Tuhan. Mamahnya cari-cariin 3 hari. Ketika bertemu, kenapa kau cari aku? Bukankah aku harus ada berada di rumah bapakku? Nah, bukannya malah minta maaf, sungkem mamanya. Mamanya sedih loh. Kenapa kau lakukan ini kepada kami anakku? Apa kata dia? Ada nggak dia minta maaf? Nah, itu Ini nggak dosa, sopan. dosa Kalau di Islam besar. berdosa nih. Dosa besar lah durhaka sama orang tua. Pernah dia bilang sama ibunya, woman. Dosa itu. Enggak apa-apa. Ngatain orang tua Yang woman. menilai mah di bawah. Iya, yang nilai kan di bawah. Kualitas kita itu yang nilai bukan kita. Orang yang Betul, nonton. pinter ya. Betul, orangnya nonton. Heeh. Iya, enggak usah. Lanjut, apa pertanyaan selanjutnya? Tadi Mau dosanya baca yang Lukas mana 2 yang berbohong? Lukas 2446. 2 Lukas 4. Lukas pasal 24 nomor 46, silakan. Kamu punya Bible kan, adekku? Kalau ada Oke, Bible nggak ya apa-apa. baca Bible.
Oke. Oke, saya tunjukkan aja ya di sini ya, saya bantu kamu sebagai orang Kristen ya. Orang Islam ini suka bantu-bantu nih. Kami membantu kalian untuk memahami kitab kalian. Boleh saya bantu? Boleh saya Ya, bantu? bacakan aja. Oke. Lukas pasal 24. Saya tunjukin, nggak usah saya bacakan. Nanti dikira saya nipu lagi. Saya bukan penipu. 46. Kalau nggak tantrum gini kan enak diskusi. Ngapain cerewet kali kayak tadi itu, ya kan? Nggak bisa kita diskusi bagus-bagus. Loh, HP ku nge-lag guys. Wah, HP ku nge-lag guys. Wah, naik lagi ya, aku satu akun lagi ya. Guys, ketomba. Sorry ya brotherku. Saya naik satu akun dulu ya. Belum tadi ayatnya nih. Iya ini dek, mau niliatin pakai data. Soalnya ini nggak suka baca-baca gitu aja. Nanti kalian tuduh kami ini lagi menipu lagi. Lagian ini handphone ini kejang barusan ntar. Ntar ya, Uni liatin datanya, Uni besarkan ini ya. Nah ini dek, kelihatan nggak dek? Ya, oke. Dek, oke. Ini wonder. Ya, Ini. Ini ya dek ya. Lukas pasal 24 nomor 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Ya, kata Yesus itu ada tertulis. Apa yang tertulis? Kata Yesus tertulisnya begini nih. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, pertanyaan ini dek, di mana tertulis kata-kata Mesia harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga? Di mana tertulis? Karena kalau tidak ada tertulis, itu konsekuensinya Yesus berbohong atau ayatnya hilang dimakan kambing. Atau dimakan rayap atau dimakan hantu, nggak tahu lah kita kan. Silakan dekku. Kira-kira menurut adek di mana tertulis? Karena kalau Bukan yang tadi itu tertulis di situ ya? Itu kan dia itu bicara. nubuatan. Bukan, dia bicara bahwa tentang dirinya itu harus digenapi oleh kitab para nabi. Bahwa ada tertulis dalam kitab para nabi. Baca lah ayat selanjutnya. Uni walaupun nggak baca satu perikop, Uni tahu konteksnya itu. Itu konteksnya menceritakan tentang ayat sebelumnya. Kitab sebelumnya. Bahwa dia itu akan menggenapi kitab para nabi. Yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Taurat, Zabur, dan juga kitab Tanakh, Taurat, Ketuvim, dan Neviim. Ternyata tidak ada tertulis dalam 3 kitab ini deh. Ya. Kalau kiasannya sih ada yang dia meremukkan kepala orang dalam 3 hari Itu bukan tertulis. Kalau gitu harusnya kayak gini dia bilang. Harusnya dia bilang gini, ada terkias demikian. Di situ tertulisnya tulisan atau kiasan deh. Ya kalau kiasan-kiasannya banyak kayak dia akan membangun bait Allah dalam 3 Kalau hari. gitu, kalau begitu dia salah ngomong berarti. Ada tertulis berarti dia kan bilang tertulis. Kalau tertulis itu ya tertulis lah. Nah ini Gitu. selanjutnya, bagaimana kita mengatakan Yesus Raja Seks kalau dia tidak pernah melakukan seks tersebut? Itu gimana? Nah, karena Nabi Muhammad dikatakan Raja Seks oleh Edis karena memiliki kekuatan 30 pria, bukan karena bergaul dengan istrinya. Itu dasarnya. Dasarnya itu dulu. Dasar Edis mengatakan Nabi Muhammad adalah Raja SKS karena memiliki kekuatan. Ketika Anda mengakui Yesus lebih memiliki kekuatan dari Nabi Muhammad, maka gelar itu pindah kepada Yesus, bukan kepada Nabi Muhammad. Ada orang yang memiliki kekuatan tapi tidak melakukannya, tapi kekuatannya ada. Tetap dikatakan Raja SKS, Raja atas segala raja. Itu loh. Dan by the way, dari mana kalian tahu Yesus tidak pernah berhubungan badan? Emang kalian tahu semua kehidupan Yesus tercatat dalam Bible? Jangan kalian bilang tidak ada tertulis lalu itu nggak ada. Ini logika. Kalian kan mengatakan dia tidak pernah beristri atau berhubungan badan itu karena kan kalian tidak mendapatkan tulisan dari kitab karangan manusia itu kan?
Tapi kan kalian harus akui, kehidupannya berapa belas tahun itu tidak terdeteksi, tak terdokumentasi. Emang kalian bisa pastikan waktu umur 25 dia nggak nikah? Waktu umur dia 12 tahun sampai ke 30 tahun, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 13, 18 tahun loh hidupnya tidak pernah terdeteksi. Lalu kalian bilang dia nggak pernah berhubungan badan dengan pria, dengan wanita. Dia kan di bait Allah. Dari mana kalian tahu kalau dia 18 tahun di bait Allah? Orang Yahudi juga di bait Allah. Apa orang Yahudi nggak menikah? Rabi-rabi itu menikah loh. Mondok dia Uni 13 tahun sekolah. Iya, mondok menurut Rabi Yahudi itu bukan berarti nggak nikah, adikku. Nah, dari mana Anda tahu? Ini saya tidak menuduh dia nikah ya, tapi saya juga nggak terima kalian bilang dia nggak nikah karena kalian nggak punya bukti bahwa dia nggak nikah. Lalu kalau kalian bilang saya menuduh dia menikah, itu bukan tuduhan, itu natural. Kenapa yang namanya laki-laki normalnya menikah, apalagi Rabi Yahudi? Itu adalah ide dan gagasan normal. Apakah dia laki-laki normal? Normal. Kenapa istrinya nggak terdeteksi atau keturunannya kenapa nggak terdeteksi? Jangankan istrinya, banyak yang tidak terdeteksi dalam kitab Anda. Contoh, kehidupan Maria emang terdeteksi sampai sekarang? Enggak. Bapaknya Paulus terdeteksi? Enggak. Cerita-cerita tentang kisah-kisah di kitab kalian semua terdeteksi? Tidak, kan tidak semua ditulis dalam kitab kalian. Cuman yang lucunya, kalian memastikan dia tidak pernah menikah, tapi kalian nggak tahu kehidupannya selama 18 tahun. Ini kan artinya tuh kayak asumsi yang dipaksakan. Sementara dia adalah seorang rabi, seorang laki-laki normal. Masa kalian tidak dapat informasi 18 tahun kehidupannya lalu kalian simpulkan dia tidak pernah menikah? Kan lucu. Nah, makanya saya katakan, kalau dasar Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks karena beliau memiliki kekuatan 30 pria, saya sudah tanya sama Adinda, mana lebih kuat harusnya, tubuh Tuhan atau tubuh Nabi? Anda sudah jawab tubuh Tuhan. Maka dari dasar inilah saya putuskan yang lebih layak dikatakan raja seks adalah Yesus. Karena dia lebih kuat daripada Nabi Muhammad. Kecuali kalian akui dia lebih lemah daripada Nabi Muhammad. Udah selesai diskusi kita, ngapain lagi debat-debat kusir coba? Kalau kekuatannya ya memang lebih, cuma melakukannya ya sudah. Itu belum bisa terbukti. Itu dari iya memang saya tidak bisa buktikan kalau dia pernah berhubungan badan, tapi kan setidaknya kamu sudah akui kalau dia berhubungan badan kekuatannya lebih daripada Nabi Muhammad. Iya kan? Tuhan loh bro. Maka dia bisa dikatakan raja SKS karena memang dia bergelar raja di atas segala raja. Segala raja loh. Termasuk raja dosa tadi. Tapi karena memang dosanya lebih banyak daripada manusia biasa. Gimana coba? Uni nggak mau menghujat loh. Ngapain Uni menghujat-hujat? Nggak boleh di Islam itu menghujat. Uni bolehnya tuh mencerahkan masyarakat. Mencerdaskan masyarakat umum dan awam untuk mengerti cara dialog, untuk mengerti komparasi apple to apple, untuk mengerti membangun narasi, membangun mengkonstruksi cara berpikir. Begitu. Saya nggak perlu menghujat loh, karena agama. Ada apa ini? Masa nggak tahu? Di sini kita lagi diskusi Pak. Bapak dari tadi ngapain? Maksa ya. Jadi kalau judulnya Mbak Uni maksa nih, Mbak Uni maksa. Yang terpaksa siapa? Yang ndak ada dibikin ada itu. Loh, yang terpaksa siapa Pak? Bapak terpaksa? Iya, maksa itu Yesus Raja Sek itu dari mana Uni dapat itu? Dari pernyataan Edis. Mana? Kalau Raja Sek judulnya salah karena kalau sek itu kan perilaku, melakukan. Iya, sek itu adalah melakukan. Kalau Edis kan tentang Uni kekuatan. maksa. Banyak omong. Jadi kalau melakukan itu narasinya berbeda sih. Itu kan tandaannya itu. Saya kan bertanya kalau si Wonder tadi sudah secara mana yang tidak ada dibikin ada itu? Apa yang nggak ada? Emang ada Tritunggal dalam kitabmu? Dari Matius sampai Wahyu perjanjian lama. Coba saya tanya dulu, ada nggak kata-kata Trinitas dalam kitabmu? Maksa yang tidak ada dijadikan ada itu mencari kesalahan. Iya udah. Ada tidak? Siapa manusia yang berkelamin bergelar raja itu. Di atas segala raja? Makanya kamu ndak berkutik di hadapan Edis.
Kok nggak berkutik? Kalau nggak berkutik kenapa saya diturunin? Harusnya Edis biarkan saya di situ lah. Kalau saya nggak berkutik. Nah, kamu kan nyerocot ngomongnya, ndak karuan. Apa bedanya sama Edis? Edis juga nyerocos. Ya nggak nyambung lah. Orang Edis takut dikomparasi pas saya tanya mana yang lebih kuat, burung Tuhanmu atau burung nabiku. Dia nggak bisa jawab kok. Usia sekarang udah sampai 46 tahun belum saya dapati Yesus itu nggak ada yang berbuat nanya. seks. Oke. Jangankan Kamu tahu berbuat tidak seks, kehidupannya kawin pun seluruh ya. Kamu tahu tidak kehidupan Yesus mulai dari 0 sampai dia diangkat ke surga menurut perspektif Kristen? Kamu tahu hidup dia? Sejarah Yesus tidak ada yang Saya tanya, apakah semua kehidupan Yesus tertulis dalam Bible? Tidak ada. Yesus tidak pernah berbuat kesalahan selama hidupnya kecuali Muhammad. Udah menghujat. Coba tunjukkan dalil Nabi Muhammad membuat kesalahan. Memang itu kenyataannya itu kan itu lah. Gimana? Saya ini kalau ngomong nih gini nih, orang-orang Kristen di sini kalau ngomong nggak pakai data nih, Nabi Muhammad dikatain salah. Ini bukan menghujat. Ini bukan karena memang dia bukan. Dia bergelar raja di atas segala raja. Wah, itu dalilnya. Masa ini bukan menghujat? Betul kata Edis. Saya tanya, dia bergelar raja di atas segala raja nggak? Kalau kalian ngomong masalah Yesus, kalau kalian kok curhat sih? Kita fokus aja ke tema. Anda kan tidak terima. Saya tanya, Yesus apakah raja seks? Saya tanya, yang bergelar raja di atas segala raja siapa? Lu kok salah? Lu dulunya enggak lah. Ini kan pertanyaan. Kalau Wonder kan sudah sepakati tadi. Gimana sih? Raja seksnya kan itu kan perilaku, sebenarnya kan tidak dilakukan. Seks itu kan artinya berhubungan badan, ya kan? Saya sudah jelaskan ke kamu. Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks karena beliau memiliki kekuatan 30 pria, paham? Maka saya tanya, lebih kuat mana Nabi saya atau Tuhanmu? Kamu udah jawab tadi Tuhan. Berarti kalau masalah dasar Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks karena kekuatan, maka yang berhak dikatakan raja seks adalah Yesus. Kecuali Edis bilang begini, Muhammad raja seks karena dia beristri 11. Maka Nabi Muhammad bukan raja seks, tapi adalah nenek moyang Tuhanmu Salomo karena istrinya 1000. Kalau dari segi kenyataan atau banyakan mana nge-seks Muhammad sama Yesus dari perilaku langsungnya? Yesus itu jangankan nge-seks, dia saja tidak tertulis hidupnya dari umur 12 tahun sampai 30 tahun. Pertama, kamu nggak berhak ngasih ini ngasih itu sama saya karena kamu nggak punya data tentang Yesus dari umur 18. Kamu tahu nggak masa-masa produktif laki-laki itu umur ketika dia mulai balik, mulai mimpi basah itu 15, 16, 17 sampai sekitar umur 30-an. Nah, kamu tuh cuman tahu hidup Yesus cuma 3 tahun, tapi jangan sok tahu tentang Yesus loh. Ketika kalian cuma tahu hidup Yesus selama 3 tahun, lalu kalian simpulkan bahwa itu 3 tahun mewakili seluruh kehidupannya, kan lucu kalian. Nah, saya mengatakan di sini dia dikatakan Raja SKS ada 3 dalil. 3 dalil, perhatikan. Pertama, dalil dari parameter Edis. Parameter Edis mengatakan Nabi Muhammad Raja SKS karena beliau memiliki kekuatan 30 pria. Pahami itu, Wonder. Kalau diam dulu, saya kasih 3 dalil dulu. Ya diam dulu, kan itu dalilnya. Ya sudah kalau begitu terima. Maka Wonder sudah mengakui dibandingkan Nabi Muhammad Yesus lebih kuat. Maka yang berhak dikatakan Raja SKS adalah Yesus berdasarkan kekuatan. Nah, sepakat. Dasar yang kedua, dalil bahwa Yesus adalah Raja SKS, bahwa Yesus bergelar raja di atas segala raja, sementara Nabi Muhammad tidak pernah bergelar raja di atas segala raja. Maka di antara gelar yang paling berhak dikatakan Raja SKS, Nabi Muhammad atau Yesus? Jawab jujur, Wonder. Berdasarkan gelar. Ya, Yesus. Nah, yang ketiga, kalau yang dimaksud dengan Raja SKS adalah orang-orang yang bisa berhubungan badan dengan banyak wanita, maka Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan Raja SKS, Wonder. Kenapa? Nenek moyang Tuhanmu bahkan istrinya 1000, sayang. Siapa namanya? Salomo. Maka ketiga dalil ini menggugurkan gelar kepada Nabi Muhammad sebagai Raja SKS. Maka 2 dalil membenarkan Yeshua HaMashiach Raja SKS. Di mana kesalahan saya? Selamat datang di kebenaran. Oke, tapi kalau secara pribadi per pribadi yang tertulis, yang terdata secara langsung melakukan SKS, siapa paling banyak? Ya jelas paling banyak itu Solomon.
Solomon 1000, Di Daud bini antara orang Yesus diambilkan dan Tuhan. Muhammad. Di antara Oh Yesus jelas dan Nabi, Muhammad. oh dijelas Nabi Muhammad laku, bahkan 11 orang istrinya Yesus Oke. aja jomblo, menurut kalian kan? Oke. Betul. Berarti sudah segitu ya. Ya udah. Loh, itu bukan parameter Raja SKS. Kenapa? Yesus itu jomblo karena pengetahuan kalian hanya 3 tahun tentang Yesus. Apakah dia betul-betul jomblo? Ya belum tahu. Bahkan ada salah satu scholar yang bernama siapa yang mencari manuskrip yang bertulis My Wife. Yesus berkata kepada istrinya, istriku. Siapa namanya itu perempuan yang teman-teman tolong bantu dong. Siapa yang Barbara Tering. Barbara Tering pernah membuktikan kalau Yesus beristri menggunakan teks, ya. Kalian hanya tahu kehidupan Yesus 3 tahun seolah-olah udah tahu kehidupannya 33 tahun, kan lucu. Kalian kan cuma tahu kehidupannya 33 cuma tahu 3 tahun nih. Barbara Tering, ya, Yesus menikah. Mari kita bahas nih. Ini ahli, bukan saya cuma menyampaikan aja. Mari kita bahas Barbara Tering, ya. Barbara Tering. Lebih ngeri kalau ada orang yang memiliki kekuatan 3000 pria tapi tidak dipakai, itu ngeri loh. Sia-sia kekuatan itu, nggak ada guna kekuatan itu ya. Kalau Nabi saya jelas perkasa, istrinya puas dengan dia, istrinya bahagia, makanya istrinya nggak ada yang mau dicerai. Iyalah. Nah, itu suatu pujian kepada pria loh. Kamu tanya, kamu pengen kuat atau pengen loyo? Saya tanya, kamu pengen kuat atau pengen loyo? Menurutmu kalau saya katakan kamu kuat itu hinaan, atau katakan loyo baru hinaan? Mana yang hinaan, dikatakan kuat atau dikatakan loyo? Kuat. Nah ya udah, berarti pujian. Iya dong, Nabi saya kuat, berarti itu pujian. Yang nggak kuat itu yang loyo, yang nggak kepake sama sekali, itu baru hinaan. Nah, dalam buku kalian lihat ditulis oleh Barbara Tering, judulnya adalah, bukunya baca deh ya. Penerbitnya Doubleday, tanggal terbitnya 1992, bahasanya bahasa Inggris. Bukunya kamu cari ya bukunya itu ya. Saya belum punya. Nanti kita bedah itu buku. Di ISBN-nya 97805513950 sekian, edisi paperback. Ya. Di sini tertulisnya begini. Tesis utama dari buku ini adalah Yesus adalah pemimpin faksi radikal dari para iman esens. Dia tidak lahir dari perawan. Waduh, Mbak ngeri juga buku ini ya. Waduh. Ketahuan banget bohongnya. Udah itu aja nggak sesuai sama Quran. Loh. Kita bicara Yesus bukan Nabi Isa loh. Nabi Isa nggak nikah. Nabi Isa tidak diceritakan beliau menikah, tapi dikatakan Rasul-Rasul itu memiliki istri. Nabi Isa kalau nikah bukan aib sayang, itu justru kebanggaan. Artinya dia berfungsi sebagai laki-laki normal. Kami nggak ada loh umat Islam yang kalau ada yang nuduh Nabi Isa nikah, kami mah nggak marah. Justru kami bangga Nabi itu menikah karena dia normal. Artinya mohon maaf ya, alat vital yang diberikan Allah kepada dia itu bermanfaat. Iya, masa cuma buat kencing doang? Yesus ke dunia bukan untuk itu. Tunggu dulu. Dari mana kamu tahu kalau Yesus ke dunia bukan untuk itu? Ada pernah Yesus bilang sama kamu, aku ke dunia adalah untuk ini, untuk itu? Pernah mendengarkan kata-kata Yesus begitu? Bukan itu tujuannya. Ya, coba saya pengen tahu. Coba tunjukkan kepada saya perkataan Yesus kepada kamu bahwa tujuannya ini dan itu. Coba. Kok so tahu tentang Yesus nih? Karena kalau kamu ingin tahu tujuan Yesus, berarti Yesus yang jawab dong. Masa kamu yang lebih tahu tujuan Yesus ke dunia? Coba, tujuan Yesus ke dunia buat apa? Dan dari mana kamu tahu itu? Jadi karena ndak ada yang mampu hidup suci, jadi yang mampu menjalani hidup suci kuat itu cuma Allah ya. Jadi Allah itulah yang jadi manusia supaya bisa menjalani. Tunggu, bentar. Yang mampu menjalankan hidup suci itu cuma Allah. Ya. Sejak kapan Allah itu dibatasi oleh syariat dan aturan? Ini aneh cara berpikirnya nih. Allah itu tidak butuh syariat. Kalau ada yang mampu, berarti kamu bicara Tuhan ini mampu dan tidak mampu. Ini ngeri nih kalau gini nih, punya pemikiran tentang Tuhan. Kamu tahu nggak? Tuhan itu tidak terikat dengan syariat. Mampu menjalani hidup ini dengan suci, makanya karena Allah tidak perlu menjalankan perintah, karena Allah tidak diperintah. Ini ngeri nih teman-teman nih. Ketika ada narasi yang mengatakan karena hanya Allah yang bisa hidup suci, lah Allah itu tidak memiliki aturan dari entitas lain loh. Manusia itu harus ikut aturan Tuhan. Dan jangan kamu samakan antara Tuhan dengan makhluk.
Tuhan itu memang punya syarat sebagai Tuhan bagi kita manusia. Karena kalau tidak ada syarat, apa bedanya dengan iblis? Tapi Tuhan tidak tunduk kepada aturan. Maka tidak relevan ketika kamu berkata, hanya Begini, Tuhan yang mampu. Mampu katamu? Ini kok menghina Tuhan banget nih. Itu yang pertanyaannya harus ada dulu. Tunggu. Dari mana kamu bisa katakan Yesus itu hidupnya suci? Parameter hidup suci itu seperti apa? Apakah Yesus itu adalah orang yang konsisten? Seperti Tuhan yang tidak tunggu ya, ini Tuhan yang umat Islam loh. Bisakah Tuhan umat Islam itu maha adil? Sekarang saya tanya, Yesus bisa adil nggak? Adil dari segi apa? Oke, saya tanya, adil dalam segala hal lah sebagaimana Tuhan. Tanya kamu bilang Yesus seperti Tuhan. Saya tanya, kalau Tuhan maha adil, sesuai dengan porsinya, Yesus bisa nggak adil? Harusnya bisa. Contohnya kayak mana? Oke, di mana keadilan Yesus mengambil keledai orang? Di mana keadilan Yesus ketika mengutuk pohon ara sampai kering ketika tidak berbuah? Di mana keadilan Yesus lahir sebagai manusia, bukan sebagai makhluk lain yang bisa menjiwantakan makhluk malaikat dan makhluk lainnya? Ingat loh, makhluk Tuhan itu bukan cuma manusia loh. Adil di mana itu? Di mana keadilan Yesus dia hadir hanya di Yerusalem? Kenapa dia nggak lahir di kampung saya di Padang? Ini nggak adil namanya nih. Dia rasis. Karena di mana keadilannya dia lahir sebagai laki-laki bukan perempuan. Emang perempuan nggak layak jadi Tuhan? Ini nggak adil namanya nih. Di mana keadilan dia hadir di jabat pertama? Kenapa dia nggak muncul sekarang? Saya nggak pernah lihat dia loh. Kamu bilang dia itu adil? Itu nggak adil namanya. Harus satu-satu. Makanya kalau kamu bilang dia adil kayak Tuhan, di mana adilnya kayak Tuhan? Bisa dijawab semua, cuma satu-satu. Ya sudah, silakan. Di mana keadilan Yesus ketika dia adil di abad pertama, tidak adil sejak abad Adam sampai manusia mati? Kenapa dia baru hadir di abad pertama? Di mana adilnya itu? Oke, karena seperti ini ya. Keadilannya adalah dia menebus semua dosa dari abad pertama dan setelah dia dengan satu cara, yaitu berarti dia menebus dosa Firaun. Semuanya, seluruhnya. Coba tunjukkan dalil kalau Firaun itu, berarti menurut kamu Firaun loh, bagi yang percaya berarti nggak adil. Gimana orang mau percaya sama dia, orang dia belum lahir kok? Gimana orang-orang terdahulu mau percaya sama dia, dia belum lahir? Berarti dia nggak adil. Itu jahat namanya itu. Dia lahir di abad pertama. Firaun nggak ketemu dia. Gimana Firaun mempercaya sama dia? Orang dia belum memperkenalkan diri sama Firaun. Sejak kapan Firaun baca Taurat? Sejak kapan Firaun baca Taurat? Emang orang-orang di luar agama Yahudi baca Taurat apa? Emang tahu orang-orang di luar Yahudi nubuatan tentang Tuhanmu itu? Namanya nggak adil ini. Tuhan baru muncul di abad pertama, teman-teman. Menyelamatkan orang yang percaya sama dia. Enak orang yang hidup sejaman sama dia, itu pun belum percaya sama dia. Yang nggak adilnya itu kepada orang yang sebelum dia. Muhammad Nabi Muhammad setelah Kristen, ya kan? Kok setelah Kristen? Yang sebelum-sebelumnya ada yang sebelum orang-orang Oke, saya jawab. Nabi Muhammad itu saya jawab. Kamu dengarkan saya. Nah, sebelum Nabi Muhammad hadir, Allah sudah beritahukan bahwa sebelum Nabi Muhammad sudah ada Nabi dan Rasul lain. Ada Musa dan Isa, artinya Tuhan kami adil. Tuhan kami telah memberikan Bani Israel itu Nabi dan Rasul bernama Musa dan Isa. Kemudian sebelumnya lagi ditarik lagi mundur. Tuhan kami yang bernama Allah sudah katakan, Ibrahim sudah diutus juga untuk umatnya dan kaumnya. Sebelumnya lagi sudah ada Nabi Nuh yang bahkan diselamatkan menjadi Nabi. Dan sebelumnya sudah ada Nabi Adam yang harus mengajarkan kepada keturunannya. Tuhan kami adil. Setiap masa diberikan panutan dan hukum atau syariat yang disebut dengan suhuf-suhuf. Artinya Tuhan kami adil. Diam dulu, belum selesai, jangan oke-oke aja, brother. Di zaman Adam, barang siapa yang mengingkari Adam, dia yang salah. Di zaman Nuh, barang siapa mengingkari Nuh, dia salah. Di zaman Musa, barang siapa mengingkari Musa, dia salah. Zaman Isa, yang ingkar pada Isa, dia salah. Artinya Tuhan saya itu telah memberikan petunjuk masa by masa sesuai dengan timeline dan kebutuhannya. Yang tidak adil itu Tuhanmu. Hadir di abad pertama lalu memasukkan ke surga orang yang percaya dia. Orang yang belum pernah ketemu dia gimana mempercaya sama dia? Gimana coba? Bagaimana itu orang-orang Sodom dan Gomora percaya sama Tuhanmu? Orang dia nggak kenalan sama Tuhanmu kok. Elia dan Henok kenapa bisa selamat? Dia pernah kenalan sama Yesus? Maka inilah ketidakadilan Tuhanmu. Maka Yesus tidak bisa disetarakan dengan Tuhan. Tuhan maha adil. Saya sudah jelaskan keadilan Tuhan saya.
Saking adilnya Tuhan saya memberikan panutan setiap masa by masa. Tapi Tuhanmu tidak adil. Dia hadir di abad pertama, lalu syarat masuk surga adalah mengenal dia sebagai Tuhan. Hey, apa kabar itu orang-orang sebelum dia lahir? Adam mengajarkan apa ya? Apa yang dia bawa? Adam mengajarkan syariat, yang dibawa perintah dari Allah lah. Allah sudah memberikan kepada dia aturan. Dalam Al-Quran dikatakan suhuf. Apa suhuf? Lembaran-lembaran wahyu. Bukan hanya kepada nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim juga sudah punya suhuf. Ada tuh dalam surah Al-A'la. Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu artinya apa? Tuhan sudah beri aturan. Itu di zaman-zamannya Adam ya, Musa, mereka menyebut nama Allah atau tidak untuk berdoanya? Ya menyebut nama Allah lah, masa nyebut nama Yesus? Yesus belum lahir kok, gimana sih? Tapi kenapa orang-orang Yahudi masih nggak ada, jarang yang menyebut nama Allah dalam beribadah? Ya karena memang orang Yahudi nggak nyebutin nama Tuhan. Emang kamu tahu nama Tuhannya orang Yahudi? Musa orang apa? Yahudi kan? Bukan, Musa itu keturunan Lewi, Bani Israel. Yahudi itu keturunan Yehuda, itu etnis. Musa itu keturunan Lewi, dia Bani Israel. Nah, kalau kalian ingin mengklaim bahwa Musa itu menyebut nama Tuhan dengan Yeshua, mana data? Kalau saya ada datanya. Bahasa Aramaik dengan bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu serumpun. Maksudnya apa? Dialeknya itu hanya sedikit kayak orang Malaysia dengan orang Indonesia. Banyak lafaz-lafaz yang sama. Di Al-Quran dikatakan Musa menyebut nama Tuhannya dengan Allah. Pertanyaannya, siapakah nama Tuhan Musa menurut orang Yahudi? Jawab. Kalau nggak bisa tunjukin kebenaran, jangan bantah kami. Orang yang berhak membantah kami yang bisa menunjukkan kebenaran dan bukti-bukti. Kalau Musa menyebut nama Tuhannya dengan Yahweh, misalkannya. Yahweh, misalkannya. Tapi kalau tidak ada bukti bahwa Musa pernah menyebut nama Tuhannya Yahweh dan Yahweh, jangan sok-sok bantah kami. Yang bisa mengatakan kami salah, orang yang bisa menunjukkan mana yang benar. Coba saya tanya sama kamu sebagai Kristen, siapa nama Tuhan menurut Musa? Jawab. Bahkan dalam kitab terjemahanmu saja nama Tuhan itu adalah Allah. Nih dasarnya. Kamu baca dalam kitabmu, nama Allah itu adalah nama terjemahan loh. Nah masalahnya sekarang saya tanya, dalam bahasa Ibrani nama Tuhan itu siapa? Begini, tadi bilang Uni kan sebelum Nabi Muhammad yang beriman kepada nabi-nabi itu sudah beriman kepada Allah kan? Oh jelas, karena nabi-nabi terdahulu mengajarkan bahwa Tuhan itu hanyalah Allah. Dari sekarang, dari mulai zaman mana keturunan nabi ini sudah dianggap itu udah salah gitu loh, harus beriman ke Islam itu mulai zaman, dan apa salah mereka gitu loh? Saya nggak ngerti ini Wonder. Pertanyaanmu ini tentang apa? Begini, kapan manusia tersesat maksudnya? Ya, manusia jadi, mulai tersesat itu sejak Habil dan Qabil mengikuti hawa nafsunya. Ya, mengikuti apa yang tidak diperintahkan Allah. Contoh menhabisi nyawa anaknya Habil dan Qabil. Itu memang terdapat dalam sirah nabawiyah ya. Tetapi dari awal makhluk Allah bukan ini. Maksudnya begini, generasi kapan atau yang mana yang dikatakan yang beriman kepada nabi-nabi sebelumnya ini sudah melenceng, sudah salah. Sementara ya, setiap sampai saat ini kan kebiasaan-kebiasaan setiap generasi nabi itu ada yang melenceng. Semua lah, dalam kitabmu aja ada tulisannya kok. Dari kalangan Nabi Musa, yang menolak kenabian Nabi Musa melenceng. Dari kalangan Nabi Ibrahim, bapaknya pun melenceng, bahkan bapaknya pembuat berhala. Jadi kalau kamu tanya ya setiap kalangan Nabi lah, dari Nabi Nuh semua rata-rata melenceng, makanya dihukum. Dari Nabi mana ya? Dari semua Nabi lah, setiap Nabi pasti ditolak. Ada yang menolak, ada yang menerima. Yang menerima itu yang benar, yang menolak yang salah. Yang benar. Nah, keturunan yang benar ini stopnya di mana? Nggak ada. Apakah Islam itu tidak melihat keturunan. Tunggu. Jangan kamu bawa doktrin agama gini, Adek. Sudut pandang. Tidak ada. Bentar. Uni benahi dulu cara berpikirmu. Uni minta maaf ya. Bukan saya keturunan. tahu dong. Oke, bukan keturunan. Bukan keturunan. Pintar nih Wonder nih. Tapi sudut pandang yang benar ini ya mulai punah, mulai tidak berlaku itu yang mana? Apakah sampai saat ini di luar Islam tidak ada keturunan sebelumnya yang masih tetap
benar atau seperti apa? Apa pertanyaannya ini, Dek? Tadi mau diluruskan kamu nggak terima. Makanya Uni mau meluruskan dulu cara berpikirmu. Kebenaran itu bukan dari keturunan, Dekku. Kebenaran itu adalah Iya, Uni. pilihan Tapi dari cara kamu. Coba oke, coba ya, dengarkan tapi dulu. apakah sampai Coba sekarang nggak ada yang di Wonder. luar dari Mau Uni mau bentar dulu, Dek. Setiap hamba Allah itu mendapatkan haknya dari Allah. Apa haknya dari Allah? Pemberitahuan, Dek. Bahkan kalau ada satu zaman yang tidak diberitahukan, Allah tidak memasukkan mereka ke neraka, Dek. Apa nama mereka itu? Ahlul Fatrah. Siapa mereka? Mereka yang tidak mengikuti syariat Islam, yang memang tidak mendapatkan risalah kenabian. Ada. Maka Tuhan kita, Tuhan yang umat Islam ini Tuhan yang adil. Kalau tidak ada yang dapat ilmu, kamu nih contohnya nih. Kamu nggak pernah belajar, kamu nggak tahu apa-apa. Maka kamu bisa jadi dimaklumi oleh Allah karena ketidaktahuanmu. Tapi kalau kamu sudah tahu kebenaran dan kamu tolak, kamulah yang dikatakan kafir. Makanya Ustadz Muhammad Nuruddin, salah satu ulama yang masyhur kalangan di YouTube saat ini, yang membuat buku ini ya, itu bahkan mengatakan tidak semua non-muslim itu kafir. Siapa non-muslim yang tidak kafir? Ada orang yang belum Islam, berada di pulau-pulau tertentu dan terpencil. Mereka tidak mendapatkan akses pengetahuan tentang Islam. Mereka belum bisa digelari sebagai kafir. Tapi mereka adalah ujian bagi kami, bagaimana supaya kami terus bisa mengedukasi mereka tentang Islam. Karena kami diberikan kewajiban. Kewajiban bagi kami adalah menyampaikan tanpa harus ada tetek bengeknya, harus gini, harus gini. Enggak. Tapi makanya saya buka platform TikTok ini untuk menyampaikan, karena saya menjalankan kewajiban saya. Apakah nanti sampai ini ke pulau-pulau terpencil, bisa jadi videonya dipotong-potong, ada yang lihat, oh ternyata benar juga ya. Akhirnya mereka kembali ke fitrahnya sebagai muslim. Inilah keadilan Tuhan saya. Bahkan orang yang tidak tahu pun akan dimaklumi oleh Allah. Mereka disebut dengan ahli fatrah. Tuhan tidak menghukum seseorang yang berbuat kejahatan tanpa ilmu, bahkan dia tidak tahu itu perbuatan jahat. Kenapa? Diangkat catatan amalan soleh dari orang yang pertama ODGJ, karena dia nggak tahu tuh perbuatannya itu salah atau benar. Kedua, orang tidur. Kamu kalau tidur nyekek mamamu, kamu nggak sadar, kamu nggak berdosa loh, karena kamu nggak tahu itu perbuatan jahat atau tidak, kamu lagi mimpi. Atau ketika kamu pertama ODGJ, yang kedua, ketiga adalah balik, belum balik, kamu masih belum masuk kategori balik, belum bisa membedakan baik dan buruk. Anak-anak kecil kalau nggak sengaja mendorong orang lain dan mati, orang itu dia tidak berdosa, dia tidak bisa dikisos karena dia belum balik. Ini keadilan Tuhan. Karena kalau masalah mampu dan tidak mampu itu akan dimaklumi oleh Tuhan. Contoh, kakimu ndak ada, kamu ndak mampu ke masjid, sementara laki-laki wajib ke masjid. Apakah ketika kamu ndak ke masjid kamu dihukumi sama Allah? Tidak, Tuhan kita adil. Maka Tuhan memberikan cara-cara, tata cara melalui Nabi Muhammad mengajarkan bahwa yang wajib itu bagi yang mampu. Makanya naik haji pun wajib bagi yang mampu. Tapi kalau mau dan tidak mau, kamu yang pilih, udah tahu ini benar masih kamu tolak, ya udah kamu kafir. Nah, sekarang kita back to topic. Wonder, ambil satu topik yang ingin kamu bahas dengan Uni, biar kita tidak muter-muter lari-lari nih. Saya mau kamu bertanya tentang agama Islam yang betul-betul kamu bingung dan kamu tidak menganggap bahwa ini Islam nggak layak diterima sebagai agama yang betul karena masalah ini. Coba itu yang kamu fokuskan dulu. Mumpung kamu ada di komen saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Kalau bagi saya Islam ya hanya satu saja kesalahannya. Di luar itu nggak ada sih menurut saya. Semuanya bagus. Dalam arti dalam ibadahnya, keimanannya semua bagus. Cuma Islam kan hanya perbedaannya tidak menerima Allah itu tadi dalam mempresentasikan kasihnya untuk manusia ini yang berdosa ini jadi manusia itu aja kan. Kalau yang lain-lainnya kan mereka sesuai Uni jelaskan ya. Lama kan menaati Taurat. Jadi menurut saya nggak ada yang salah tentang itu, hanya satu ya, bahwasanya ya kepercayaan Islam Allah menjadi Yesus itu yang tidak balance, itu aja. Jadi Islam mau diserang dari manapun tidak bakal bisa karena mereka mengikuti ajaran-ajaran terdahulu. Cuma satu aja kunci terakhirnya tentang penebusan dosa. Itu sih. Oke, Uni boleh bantu kamu untuk memahaminya ya. Tapi sebelumnya tolong teman-teman kasih apresiasi kepada saudara kita Wonder ini, entah bunga gitu untuk mensupport orang-orang seperti ini. Harus ada nih. Saya harus adil. Saya harus apresiasi beliau ini. Kenapa? Sopan. Ya, walaupun kita berbeda keyakinan tidak masalah.
Dan beliau tidak menghujat. Saya hargai, saya respect. Salam hormat buat saudaraku Wonder. Dan tolong jangan ada yang menghujat secara personal beliau, karena bisa jadi beliau adalah orang yang sopan tapi bisa menjadi brutal gara-gara teman-teman semua nanti. Tidak perlu menghujat Tuhannya, karena dilarang dalam Al-Quran kita menghujat sembahan dia. Nah, izin Uni untuk menjelaskan kepadamu saudaraku Wonder ya. Oke, saya akan coba jelaskan pelan-pelan. Sorry. Biar kita kelihatannya sama, tidak ada gap di antara kita. Saya sama-samakan besar G. Jadi gini Wonder, Islam itu adalah agama yang ketika bicara apa yang diimani itu harus dibenarkan di hati dan ditunjukkan dengan perbuatan. Maka ketika kami diberitahu bahwa Tuhan itu satu, maka kami akan dikatakan munafik kemudian kalau kami implementasikan Tuhan itu lebih dari satu. Ketika kami percaya Tuhan itu bukanlah makhluk, maka kami akan munafik ketika mengatakan Tuhan itu juga bisa berubah menjadi makhluk. Karena ini bertentangan secara ilmu ontologis. Coba saya ajak. Apa perbedaan Tuhan dan manusia menurut Wonder? Sepengetahuanmu jelaskan, nanti saya coba bantu kamu pelan-pelan untuk memahami. Silakan. Apa beda Tuhan dan manusia? Ya tentunya perbedaannya sangat banyak ya. Cuma ibaratkan Allah yang jadi manusia itu tanpa kehilangan keilahiannya secara keseluruhan, dalam arti ya. Sudah stop. Tadi kan Uni tanya gini. Apa perbedaan antara Tuhan dan manusia? Kamu sudah menjawab banyak. Maka pertanyaan saya adalah, apa perbedaan Yesus dengan manusia biasa? Secara menjalani hidup nggak ada bedanya, ya harus sama. Ya sudah. Kalau rasa begitu dia takut. manusia. Kalau tidak ada perbedaan maka dia manusia, bukan Tuhan. Nah, sekarang apa alasan kamu mengatakan dia Tuhan? Coba. Jadi ya kembali lagi ke ini ya, tujuan Allah tadi itu menjadi manusia, Yuli. Jangan bilang Allah ya, ini penghinaan kepada kami. Allah tidak pernah jadi manusia. Katakan saja Theos atau Elohim atau Yahweh. Maaf ya adikku. Allah itu nama Ismul Zat Wajibal Wujud. Tidak ada dasar orang Kristen boleh mengatakan Allah itu adalah generic name. Di Alkitab kan ada juga Uni, cuma beda logatnya aja. Itu salah. Ya, itu salah. Terjemahan yang salah dan itu sedang dikritisi oleh orang Kristen sendiri sekarang ya. Ada beberapa orang Kristen yang dari kalangan GO, dari kalangan Oneness itu sudah mulai mengkritisi, termasuk Mas Aldo. Dari kaidah linguistik itu sudah salah kaprah. Nah, sekarang kita back to topic. Apa perbedaan, apa persamaan Yesus dengan Bapa? Coba, persamaannya apa sehingga dia bisa dikatakan setara dengan Bapa? Apa persamaannya? Kalau perbedaan Yesus dengan manusia tidak ada, berarti dia fix manusia. Maka sekarang saya tanya, kalau dia bisa dikatakan adalah Theos itu sendiri, memang apa kesamaan antara Theos dengan Yesus? Gini nih. Kalau bentar lagi sholat misalnya maghrib teman-teman. Allah ya, saya panggilnya Allah aja ya. Boleh. Ya, kalau semisalnya Allah itu maha kuasa, dia bisa nggak ya menjadi sesuatu hal ya tanpa kehilangan kealahannya, walaupun itu, atau dia menjadi suatu hal tapi tetap satu. Seharusnya kalau dia maha kuasa kan harusnya maha segalanya ya. Oke, saya jawab. Kalau berdasarkan mau dan tidak mau, dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Tapi ketika dia mau jadi manusia, dia mengingkari perkataannya bahwa dia adalah Tuhan, bukan makhluk. Dia penipu. Contoh, saya kasih. Kamu bisa nggak makan kotoran dengan tanganmu sendiri? Ambil kotoran di tank terus kamu masukkan ke mulutmu, bisa nggak? Kalau pertanyaan bisa atau nggak, bisa. Mantap. Mau nggak kamu? Nggak. Ya sudah. Kalau kamu mau lakukan itu, kamu dibilang manusia normal nggak? Oke. Kalau semisalnya kasusnya begini nih ya. Ketika mungkin Silakan, orang tua kita ditodong tapi Dek, Uni sholat maghrib dulu boleh nggak? Ya. Ini mau sholat dulu boleh nggak? Boleh ngobrol dengan Ya, Bang nggak Asa apa-apa. dulu nggak? Ya, Uni sholat dulu. Standby dulu di sini aja ya, Dek. Uni mau sholat maghrib Ya, dulu. Standby adikku di sini bersama Bang Asa. Tidak ada yang boleh mengganggu saudaraku Wonder di Komal ini ya. Jangan ada yang ganggu, biarkan dia ngobrol. Bang Asa, tolong dibantu beliau ngobrol yang santun ya. Saya mau sholat maghrib dulu. Jangan ada yang naikin siapapun ke atas kecuali amanah dari saya. Biarkan Bang si Wonder nyaman di sini karena saya mau lanjut diskusi tentang esensi Tuhan dengan Wonder ya.
Yang di YouTube saya sholat maghrib dulu. Oke. Ada apologet di bawah yang memantau? Teman-teman ada apologet di bawah yang memantau? Kalau ada apologet yang memantau di bawah silakan naik. Ada apologet yang memantau, coba saya lihat dulu. Ada yang dua. Jambang. Amadeus Siapa? naikkan ini. Oh itu Oten itu bukan apologet tuh. Saya mau apologet Islam Oten. biar bantuin berteman. Pak Finul, naik ke atas Pak Finul Yadin. Pak Finul naik ke atas, bantu temenin saudara kita dulu. Saya sholat temenin dulu. Pak Finul izin ya, temenin dulu si Wonder ya. Ya. Nih saudara, nih. Nih. Pak Finul, Udah. ya temenin si Wonder dulu ya. Saya sholat maghrib dulu. Inggih. Emang ngobrol santun aja, temenin si Wonder. Ya, melanjutkan tadi ya, statement Uni yang tentang mau atau tidak tadi. Jadi gimana nih, mau lanjutkan yang tadi atau ada pertanyaan? Iya, lanjut. Silakan. Nggak apa-apa, lanjut. Oke ya. Jadi tadi Uni itu kan bilang manusia bisa nggak makan kotorannya sendiri? Bisa, tapi dibilangnya mau nggak? Ya sebagai manusia harusnya nggak mau. Cuma kalau kasusnya semisalnya ada orang tua kita yang mau disekap, mau dibunuh, tapi syaratnya kalau mau selamat kita harus melakukan satu hal ya. Contohnya tadi makan kotoran sendiri, ya. Ya mau nggak mau kita harus lakukan karena kasusnya beda, ada ancaman. Nah itu seperti itu juga ya. Ya mungkin secara Tuhan ya nggak mau lah jadi manusia, cuma karena manusia yang mau ditebus dosanya ya mau nggak mau ya Tuhan menjalani hidup manusia, karena kan syaratnya manusia itu bisa masuk surga adalah harus hidupnya suci. Bahkan kalau di Kristen ya, satu dosa pun itu harus ada hukumannya. Seperti misalnya kita jalan naik motor keluar ya, 10 lampu merah kita taatin, 1 lampu merah kita langgar, itu sudah ada hukumannya loh. Ya, jadi satu dosa harus ada hukumannya. Makanya dalam Islam mungkin setuju juga kalau semua orang Islam ada namanya penyucian diri, disiksa dulu di neraka tapi akhirnya masuk surga karena ya harus dihukum. Nah, Yesus datang itu untuk menghindari itu, hukuman itu, dengan cara harus ada manusia yang hidup yang suci, dan tidak ada manusia yang keturunan darah Adam dan Hawa yang mampu hidup suci, itu nggak ada, karena darahnya Adam itu sudah dosa ya, udah pasti kita itu apapun yang terjadi pasti akan melakukan dosa. Nah butuh suatu hal yang di luar dari Adam. Makanya Maria itu mengandung bukan dari sperma keturunan Adam, tapi langsung dari roh Allah, karena hanya karakter Allah yang mampu hidup suci menjalani kehidupan. Makanya ya bisa takut, tapi dalam ketakutannya dia bisa hidup suci sampai akhir. Jadi seperti itu sih ya, kalau misalnya mau nggak mau ya karena dia mengasihi manusia ya jadi manusia. Oke, sudah. Mungkin ada tambah. Oke, yang perlu kita garis bawahi tadi ada yang memaksa ya. Terus siapa Bang Wonder yang memaksa Tuhan, yang bisa punya otoritas memaksa Tuhan itu siapa? Apa karena makhluknya berbuat dosa, dia merasa terpaksa? Bukan terpaksa ya, tapi mengasihi. Loh, Anda Mengasihi. tadi bilang kalau karena terpaksa bisa makan Itu kotoran. Nah, ya itu kalau dianalogikan ke situ, siapa yang bisa memaksa Tuhan gitu loh? Karena Tuhan sendiri analogi itu punya bisa sifat maha dirubah dengan kuasa. apapun. Analogi Mana, itu ulang, bisa dirubah ulang. dengan situasi apapun, bukan hanya terpaksa aja sih. Gimana? Enggak, tadi analoginya nggak masuk gitu loh Bang, menurut aku ya. Kalau misalnya orang tua disandingkan dengan Tuhan tadi ya nggak make sense.
Oke, begini. Kita ambil analogi yang lain. Misalnya anak bapak jatuh ke sungai yang ada binatang buasnya, ada buayanya. Secara manusia kita nggak mau masuk ke situ. Tapi karena ada anak kita di situ, kita ada belas kasihan. Kita melakukan apa yang kita bisa, terjun ke situ. Mau kitanya juga mati ya, itu udah urusan belakang karena kasih kita terhadap anak kita. Secara manusia nggak mau lah masuk. Kalau yang masuk situ mungkin bebek, ngapain nyelamatin bebek? Tapi karena anak yang kita kasihi jatuh ke dalam sungai yang ada buayanya, sebagai bapak bisa aja sebelum buaya itu datang dia nyelamatkan anak itu gitu loh. Jadi secara manusia nggak mau, tapi secara belas kasih mau. Loh, enggak, hubungannya dengan manusia berdosa ini loh apa gitu loh. Kan Oke ya. Manusia itu bisa, manusia itu kalau masuk surga harus hidup suci. Ya. Nah, karena tidak ada manusia yang mampu hidup suci, hanya Allah yang mampu. Tapi tidak mungkin Allah menjalani kehidupan dengan Allahnya, kan nggak adil dong. Ya. Tapi dengan porsi manusia. Kok bisa nggak adil? Gimana parameternya itu? Kenapa Anda membatasi Tuhan gitu loh? Begini. Ya, kalau misalnya Allah hadir dengan tubuh Allahnya, emang Allah bisa disiksa? Nggak bisa lah. Kan wujud Allah yang asli itu kan bukan daging. Tapi kalau dia mau menjalani hidup seperti manusia, nggak adil kalau dia pakai tubuh Allahnya. Nggak bisa lapar. Kan Allah nggak bisa lapar. Maka dia harus, kalau mau adil, dia harus menjalani seperti yang manusia rasakan. Bisa lapar, bisa takut, ya bisa haus. Tapi dia mampu melewati itu. Enggak, permasalahannya yang buat parameter seperti itu siapa gitu loh. Tuhan harus adil, menurut Anda harus makan, merasakan lapar, merasakan sakit. Itu dari siapa gitu loh Bang? Itu kan Anda sendiri yang bikin parameter gitu kan. Sedangkan Tuhan dari asalnya sudah punya sifat maha kuasa, sudah punya sifat berbeda dengan makhluk, ya laisa kamitslihi syai'. Itu sangat fundamental gitu loh di dalam teologi iman Muslim. Terus Anda mau menyamakan dengan cara pandang Anda, ya nggak bisa. Ya gimana, itu sudut pandang Kristen. Loh lah ya, di sini kita dialog itu untuk mencari titik temu mana sing kira-kira wajar bisa diterima secara akal sehat gitu loh Bang. Ya menurut saya masuk akal aja sih. Tadi waktu Uniriba ya memberikan contoh ya, Anda itu bisa nggak makan tai, katakanlah gitu. Anda menjawab bisa aja kan? Bisa. Tapi kenapa Anda nggak melakukan? Misalnya, kenapa Anda come for you? Good? I don't know if your brain is all scrambled from like all the Molly you take, but I never said that. You spread a lie like that, I will fucking come for you. We good? I don't know if your brain is all scrambled from like all the Molly you take, but I never said that. Spread a lie like that, I will fucking come for you. We good? I don't know if your brain is all scrambled from like all the Molly you take, but I never said that. Spread a lie like that, I will fucking come for you. We good? I don't know if your brain is all scrambled from like all the Molly you take, but I never said that. Spread a lie like that, I will fucking come for you. We good? I don't know if your brain is all scrambled from like all the Molly you take, but I never said that. Spread a lie like that, I will fucking come for you.